Lu kalau mau lihat anak lu ikut gua. Saya dikasih waktu hanya 5 menit untuk meluk anak saya. Ya udah, terima kasih saya masih dikasih kesempatan untuk ketemu anak saya. Anak saya nangis. Nangis tidak bersuara tapi keluar air mata. Sampai sahabat saya juga ikut nangis. Gitu dah. Akhirnya pas Shalom diambil, tadinya pertama nggak mau, saya nggak mau lepas, saya masih peluk dia terus. Terus saya ingat dia juga melukin saya. Ya walaupun anak-anak pengertian ganggu, anak-anaknya ya dikasih pekerjaan seperti anaknya di Jogja menjadi agen beras. Dia senang sekali karena hampir 30 tahun dia nggak sanggup untuk membantu anak-anaknya. Niman yang nerimo. Jadi ramein gawe nerimain pandum. Jadi honor berapapun diterima. Itu yang saya suka. Dan orangnya jarang ngomong memang. Yang semenjak saya kenal sama beliau itu susah dikorek. Tapi kadang-kadang kalau dia dialog tuh lucu sekali. Selama mengenal Pak Bendot, adakah hal-hal yang berkesan yang mengingatkan mereka tentang Pak Bendot? Beliau itu besuk saya, ya. Dia bilang sama saya, "Yo, kowe iki piye? Wong tempat tidurmu bagus, kok tidur di sini?" katanya gitu. Maksudnya di penjara itu. Saya ketawa sampai keluar di media itu. Terus ketemu saya lagi di Ketoprak Umur setelah keluar dari rumah sakit. Ketemu saya salamin. Pak Bendot itu gimana? Punya tempat tidur bagus kok tidur di rumah sakit, saya bilang gitu. Terus saya balas gitu, dia ketawa juga. Ada keinginan dia yang dulu selalu dia ucapkan, aduh aku ingin sekali punya rumah di pinggir sawah di Jogja. Nah kemarin sebelum dia masuk rumah sakit aku ketemu sekali, ternyata katanya dia sudah punya rumah di pinggir sawah di Jogja. Nah itu yang membuat saya bahagia. Waktu dia mau ikut berangkat bareng syuting, mobil saya kan mobil tua, mobil hardtop. Nggak tahu dia denger apa enggak, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas saya ngomong, Pak Bendot ntar ya tak buka ya. Tahu-tahu pintu mobil saya dibuka, kenceng banget, patah tuh air. Marah dong saya, Pak sampai itu gimana sih ini. Terus habis gitu saya nyesel gitu loh. Bagi teman-temannya, Pak Bendot adalah gambaran orang tua yang kesepian. Meski dalam catatan hidupnya ia memiliki 3 istri, 11 anak dan 18 cucu, tetapi di hari tuanya pria bernama asli Pakem Sapar Bendot ini hidup luntang-lantung sendirian. Tidak ada istri atau anak-anak dan cucu yang tinggal bersamanya. Kalau memang begitu, lalu selama sakit siapakah yang membiayai hidup Pak Bendot? Pak Bendot itu sejak ikut Ketoprak Umur itu diasuransikan sama Yayasan Samiaji itu. Jadi sekarang itu yang ngurus urusan masalah ambulansnya ke Jogja itu ambulannya itu ya diurus sama kantor. Pemirsa, kini Pak Bendot telah tiada. Tidak ada lagi sosok laki-laki tua yang lugu yang akan membuat kita tertawa dalam pertunjukan ketopraknya atau membuat kita merasa iba dalam adegan-adegan sinetron atau iklan yang dibintanginya. Pak Bendot dimakamkan di daerah asalnya di Yogyakarta. Selamat jalan Pak Bendot, semoga amal ibadahmu selama di dunia diterima oleh Yang Kuasa. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan hangat dan menarik yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, setelah menyaksikan tayangan Cek dan Dicek Jumat 21 Desember lalu yang memberitakan pernyataan Denny Aries kakak Attila Syah, Wulan Guritno pun bereaksi. Pada tayangan itu Denny Aries menceritakan tentang peristiwa yang terjadi di rumah Wulan Guritno pada hari lebaran tanggal 16 Desember lalu, di mana suami Wulan Guritno artis Attila Syah menangkap basah Wulan dan penyanyi Nugi yang sedang berada di kamar pribadi Wulan. Dalam peristiwa itu 3 orang polisi yang dipanggil ke rumah Wulan menjadi saksi, serta sejumlah keluarga Wulan yang tengah berada di rumah itu pun turut menjadi saksi. Seperti yang dijelaskan Denny dalam tayangan Cek dan Dicek Jumat lalu itu, memang tidak hanya ada Wulan dan Nugi di dalam kamar tersebut. Bersama Wulan dan Nugi ada pula Shalom anak Wulan dan Attila, serta 3 orang sepupu Wulan yang lain. Namun berdasarkan keterangan Attila kepada kakaknya Denny, Shalom dan 3 sepupu Wulan itu masuk ke kamar setelah Wulan mengetahui Attila datang ke rumahnya di Pondok Indah itu. Meski telah memberikan klarifikasinya pada tayangan Cek dan Dicek episode Sabtu 22 Desember lalu bersama Nugi, namun Wulan merasa tetap perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci lagi tentang peristiwa sebenarnya yang terjadi pada hari lebaran itu. Hari Sabtu 22 Desember lalu Wulan Guritno mengadakan konferensi pers di rumahnya pukul 8 pagi. Dalam konferensi pers itu Wulan menceritakan insiden di hari lebaran itu dan juga kondisi rumah tangganya dengan Attila selama ini. Dalam acara jumpa pers itu Wulan didampingi oleh ayah, tante dan omnya. Bagaimana reaksi Wulan terhadap pernyataan Denny Aries kakak Attila pada tayangan Cek dan Dicek Jumat lalu itu? Apa yang mereka katakan itu adalah fitnah dan tidak benar adanya, karena saat itu adalah hari lebaran
dan sangat normal sekali untuk orang bersilaturahmi. Dan memang saudara-saudara saya itu ada beberapa yang ngefans sama Nugi dan diajaklah nonton visi di kamar rame-rame. Dan kamar saya itu adalah sejak saya pisah sama Atila 7 bulan yang lalu itu sudah bukan kamar pribadi saya. Kamar pribadi saya adalah di sini, bekas kamar eyang saya sama Shalom. Itu sudah dijadikan ruang VCD. Pemirsa, inilah kamar yang menjadi saksi bisu tentang apa yang telah terjadi antara Wulan dan Nugi pada peristiwa di hari Lebaran lalu. Kamar yang dulu juga pernah menjadi saksi kemesraan Wulan dengan Atila sebagai pasangan suami istri. Jika memang hanya ingin nonton VCD, mengapa Wulan harus mengajak Nugi ke dalam kamarnya itu? Itu memang ruang VCD, memang VCD-nya ada di situ, nggak ada di luar. Jika memang begitu kejadian sebenarnya, lantas mengapa Nugi bersedia membuat surat pernyataan yang secara otomatis menyudutkan dirinya sebagai orang yang bersalah karena telah mengganggu rumah tangga Wulan dan Atila? Terlebih lagi selama ini memang telah ada rumors yang terdengar kalau Wulan secara diam-diam berpacaran dengan Nugi. Dalam keadaan mereka gedor-gedor pintu, ya, Wulan sendiri di dalam sudah ketakutan, gitu, ya. Dan mereka itu kelihatannya dalam keadaan emosi yang cukup tinggi pada saat itu, sehingga pada saat Nugi keluar ada polisi, ya, ada kakaknya, ada Atila, terus ada saudara-saudaranya semua itu kelihatannya dalam keadaan emosi, sehingga pada saat itu untuk mendamaikan suasana, untuk mendinginkan suasana, Nugi diminta ditanya apa bersedia membuat surat pernyataan gitu. Si Nugi bersedia. Ada informasi yang mengatakan kalau selama ini Wulan memang sering terlihat pergi berdua dengan Nugi. Bahkan pada hari Paskah lalu, Wulan sempat menyertai Nugi pergi ke gereja. Saya hanya pernah ketemu Nugi sebelum telepon Atila itu kurang lebih 4 atau 5 kali. Dan 2 diantaranya berdua memang benar kita ngomongin soal kerjaan, dan 3 diantaranya kita rame-rame. Cuman itu yang bisa aku bilang. Pemirsa, akibat peristiwa di hari Lebaran itu, Wulan kini kehilangan kesempatannya untuk berdekatan dengan putri satu-satunya Shalom. Setelah peristiwa itu, Atila mengambil Shalom dan tidak mengizinkan Wulan untuk mengasuhnya. Apakah Wulan tidak berusaha mendapatkan kembali hak asuhnya atas Shalom? Itu tanggal 16 diambil, dibilang nanti malam akan dibalikin garansi. Malamnya nggak dibalikin, sampai tanggal 17 malam nggak dibalikin. Saya telepon terus sama polisi itu, dia telepon Atila dan Atila bohong sama dia. Atila bilang oke, saya balikin nih gitu. Jadi Atila juga pinter, oke saya balikin. Ternyata malam-malam jam 9 malam itu kakaknya yang datang. Lu kalau mau lihat anak lu ikut gua. Saya dikasih waktu hanya 5 menit untuk meluk anak saya. Ya udah, terima kasih, saya masih dikasih kesempatan untuk ketemu anak saya. Anak saya nangis tidak bersuara tapi keluar air mata. Sampai sahabat saya juga ikut nangis. Gitu dah. Akhirnya pas Shalom diambil, tadinya pertama nggak mau, saya nggak mau lepas, saya masih peluk dia terus. Terus saya ingat dia juga melukin saya. Terus pas diambil, dia cuman gini-gini ke saya terus keluar air mata gitu. Biasanya Shalom tuh yang selalu mama, kalau nangis tuh dia selalu teriak-teriak gitu. Tapi kali ini dia cuman keluar air mata, itu kan batin gitu. Saya kasihan sekali sama anak saya, cuman ya udahlah, sekarang saya pokoknya berusaha gimana caranya. Saya mau buktiin itu semua fitnah gitu loh. Pemirsa, konflik rumah tangga Wulan dan Atila kini kian runcing saja. Bahkan di hadapan sejumlah wartawan, Wulan tidak sungkan-sungkan menceritakan bagaimana buruknya hubungan Wulan dan Atila sebagai pasangan suami istri selama ini. Mungkin memang fondasi kita memang nggak kuat gitu loh. Dan dari awal memang sama-sama keras, dan Atila memang dari awal sudah adanya seperti itu. Jadi ya mungkin cerita ini dibesar-besarkan atau dibuat oleh keluarganya adalah mungkin untuk membalas sakit hati mereka. Maksud saya menggugat cerai adalah baik gitu. Hubungan saya sama Atila tuh udah sama sekali nggak sehat dan sama sekali nggak normal, membahayakan kedua belah pihak, nggak hanya fisik tapi mental gitu loh, ya kan. Dan saya udah nggak sanggup lagi untuk nerima tekanan-tekanan dari dia dan dari keluarga dia selama ini gitu. Saya benar-benar ngerasa tertekan gitu. Saya udah nggak sanggup, sama sekali nggak sanggup gitu. Jadi ya mungkin mereka nutup-nutupin sebenarnya cerai ini karena apa gitu. Yang diangkat malah sisi ini, sedangkan sisi ini adalah baru terjadi gitu kan. Yang selama ini 3 tahun, 1,5 tahun terjadi sama saya sama Atila kok dilupain gitu. Saya kan sakit hati.
Pemirsa, agaknya ungkapan Wulan Guritno tentang Atila serta kondisi rumah tangganya saat ini bagaikan ungkapan seperti air di daun keladi. Meski tergenang namun tidak meninggalkan bekas. Begitulah agaknya jika kita kembali memutar ulang rekaman kebahagiaan Wulan dan Atila sebagai pasangan suami istri. Mereka mengungkapkan betapa cinta di antara mereka begitu kuat dan mampu menerjang segala rintangan bersama-sama. Inilah dokumentasi wawancara Wulan dan Atila dengan Cek dan Dicek pada bulan Juli 2000 lalu.